Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun pada 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah. Pada tanggal 18 Maret 1940, Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta, yang kemudian tercatat sebagai gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1950 sampai dengan 1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940 sampai dengan 1988. Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden kedua setelah Muhammad Hatta, sekaligus wapres pertama di antara 5 wapres yang mendampingi Soeharto. Menjalankan tugas sebagai wapres sejak 25 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978. Sebelum menjadi wakil presiden, Hamengkubuwono IX beberapa kali menduduki posisi menteri sejak tahun 1946. Menariknya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama dengan nomor induk pegawai 00000001. Hamengkubuwono IX juga merupakan Bapak Pramuka Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional selama 13 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 di Amerika Serikat. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 8 Juni 2003 oleh Presiden RI kala itu, Megawati Soekarno Putri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan contoh pribadi yang menerapkan nilai akuntabilitas yang sangat baik. Beliau merupakan orang yang bertanggung jawab, jujur, memiliki kepercayaan publik, dan memiliki rasa keadilan. Salah satu kisahnya adalah pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang mengendarai mobil dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada saat itu, ada seorang polisi yang bernama Brigadir Royadin yang kemudian menghentikan beliau dan akhirnya memberikan beliau surat tilang. Pada kasus ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertanggung jawab dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kabur dari pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Nasionalisme merupakan sikap paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah air. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah melakukan aksi-aksi nasionalismenya kepada Indonesia. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah memberikan cek senilai 6 juta golden untuk membangun kembali Republik Indonesia yang sedang compang-camping setelah diacak oleh kompeni. Setelah 2 hari Soekarno mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta menjadi bagian Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Sri Sultan juga pernah memberikan sumbangsihnya kepada Indonesia. Contohnya di berbagai posisi. Yang pertama menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Perdana Menteri, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Di ujung akhir Orde Lama, kepercayaan negara-negara dunia kembali turun di titik terendah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun menyisingkan lengan dan bajunya untuk keliling dunia, untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia bahwa Indonesia masih ada. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Etika publik dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan yang mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku dan tindakan ini juga dicerminkan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang karena perjuangannya di kepanduan serta menerapkan sikap dan perilaku pandu dalam kehidupan sehari-hari dan ketidakberpihakan beliau sehingga berhasil menyatukan pimpinan pandu se-Indonesia saat timbul perpecahan di antara organisasi kepanduan Indonesia, sehingga beliau dijadikan sebagai salah satu tokoh pramuka di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai sultan yang demokratis, merakyat, dan setia pada NKRI. Nilai komitmen mutu yang dapat diambil dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah saat Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia
pada Januari 1946. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 begitu peduli dan rela mengorbankan harta miliknya demi kepentingan hidup Indonesia. Bahkan karena Indonesia tidak memiliki apapun pada saat itu, maka seluruh biaya kepemerintahan ditanggung oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan sosok inspiratif yang mengamalkan nilai anti korupsi. Pada masa agresi militer Belanda, Belanda mencoba mempengaruhi Sultan agar mau bekerja sama. Apa yang ditawarkan Belanda sungguh sangat menggiurkan. Belanda menawarkan untuk mendirikan kembali satu daerah yang sama dengan Kesultanan Mataram yang lama, dan Sultan akan menjadi wali negaranya. Melihat Sultan tidak tertarik, Belanda menambah lagi tawarannya dengan sejumlah besar saham di perusahaan pelayaran Belanda dan kereta api. Bukannya semakin tertarik, Sultan malah membagi-bagikan uangnya untuk membantu keluarga para pejuang dan pejabat Republik Indonesia yang ditawan Belanda. Saat itu perekonomian Indonesia sedang morat-marit karena serangan Belanda. Istri proklamator Muhammad Hatta, Rahmi Hatta, mengenang hal yang sangat mengharukan, yaitu saat seorang suruhan sultan memberikan 500 gulden kepadanya.